Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang terhormat kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Dan yang terhormat kepada Dekan Fakultas Tadris Umum Ustazah Wahyu Lestari MPD. Dan yang terhormat kepada Ketua Program Studi Tadris Matematika Ustazah Eka Rahayu MPD, dan tak lupa pula kepada teman-teman sekalian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi belajar dan pembelajaran matematika, di mana strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos, yang artinya panglima. Strategi adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan, keberhasilan, dan kesuksesan. Strategi dalam bidang pendidikan adalah suatu rencana, metode atau rencana kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi belajar mengajar adalah perencanaan yang dibuat dalam rangkaian kegiatan, di mana proses belajar mengajar diterapkan dengan menggunakan metode atau strategi tertentu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan. Misalkan seorang pelatih sepak bola akan menerapkan strategi untuk memenangkan pertandingan. Begitu juga seorang pendidik yang dalam proses mengajarnya menggunakan suatu metode agar peserta didik mampu memahami konsep yang diajarkan dengan bermuara pada meningkatkannya prestasi peserta didik. Di sini ada 3 jenis strategi yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang pertama adalah pengorganisasian, yaitu merupakan hal penting dalam proses belajar mengajar matematika, terutama dalam menyusun rancangan kegiatan pembelajaran dan memadukan sebuah keterampilan pengorganisasian pembelajaran yang terpadu. Contoh, waktu yang menjadi tolak ukur keterlaksanaan proses belajar mengajar. Yang kedua adalah strategi penyampaian isi pembelajaran menjadi salah satu komponen dalam melaksanakan metode belajar pembelajaran. Tujuannya agar isi dan informasi pembelajaran tersampaikan dengan baik kepada pembelajar, sehingga pemahaman konsep peserta didik menjadi baik. Selanjutnya, strategi pengelolaan pembelajaran merupakan proses merancang keterlibatan peserta didik dengan metode yang dipilih. Maka dari itu perlu penerapan metode yang tepat agar metode yang diterapkan efektif dan juga efisien. Yang B, komponen belajar mengajar matematika. Dengan adanya perencanaan pembelajaran komponen dapat menjalankan suatu proses pembelajaran dengan baik. Di antaranya ada bertanya, yaitu proses belajar mengajar matematika harus dimulai dengan sebuah pertanyaan yang memancing rasa ingin tahu siswa akan suatu fenomena. Yang kedua adalah keaktifan peserta didik, merupakan sesuatu yang harus diwujudkan dalam belajar mengajar matematika, dan juga guru berperan sebagai fasilitator mengarahkan siswa agar aktif dan terlibat langsung dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga adalah kerjasama, yaitu siswa diharuskan mampu mengkomunikasikan gagasan dari permasalahan yang diberikan oleh peserta didik melalui bekerja sama dengan tim. Yang keempat, untuk kerja dalam menjawab permasalahan yang diberikan peserta didik akan membuat solusi yang digambarkan melalui pengetahuannya mengenai permasalahan yang sedang dipecahkan. Yang kelima adalah sumber yang bervariasi, yaitu belajar matematika membutuhkan banyak sumber dan referensi agar pemahaman konsep peserta didik menjadi kuat. Yang ketiga, yang C adalah tugas dan fungsi pendidik. Pendidik sebagai ujung tombak pendidikan haruslah dibekali dengan berbagai ilmu dalam mendidik peserta didik. Peserta didik yang menyadari tugasnya akan mengerti bahwa selain menjadi pendidik juga sebagai penghubung antara lingkungan sekolah dan masyarakat. Di sini fungsi pendidikan yang pertama adalah transfer ilmu kepada peserta didik seperti kepandaian. Yang kedua, membentuk sikap moral peserta didik menjadi lebih baik. Seorang pendidik baru dikatakan sempurna jika fungsinya sebagai pendidik dan juga berfungsi sebagai pembimbing.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kehilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.